Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin perkenalan, kami dari kelompok 5 kelas 1A Analis Kimia. Saya Nailah Inayah Iswadi. Saya Adwa Uhaldatul. Saya Elis Rizwana Dalindra. Saya Rafika Nirmisa. Saya Pantinus Patiwator. Saya Maulana Aziz Asfinaribi. Kami ingin mempresentasikan tentang spektrofotometri UV vis. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang, spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam kimia analis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Cahaya yang dimaksud dapat berupa cahaya visible, UV, dan inframerah, sedangkan materi dapat berupa atom dan molekul. Namun yang lebih berperan adalah elektron valensi. Pendahuluan. Spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri ini merupakan gabungan antara spektrofotometer UV dan visible, menggunakan dua buah sumber cahaya berbeda, sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Meskipun untuk alat yang lebih canggih sudah menggunakan hanya satu sumber sinar sebagai sumber UV dan vis, yaitu fotodioda yang dilengkapi dengan monokromator. Untuk sistem spektrofotometri UV vis paling banyak tersedia dan paling populer digunakan. Kemudian metode ini adalah dapat digunakan baik untuk sampel berwarna juga untuk sampel tak berwarna. Langkah-langkah utama dalam analisa dengan sinar UV vis. A. Pembentukan molekul yang dapat menyerap sinar UV vis. B. Harus dilakukan jika senyawa yang dianalisa tidak melakukan penyerapan di daerah UV vis. C. Senyawa harus diubah menjadi bentuk lain yang dapat melakukan penyerapan pada daerah yang dimaksud. Misalnya mengubah menjadi berwarna atau tidak berwarna. D. Pemilihan panjang gelombang agar diperoleh panjang gelombang maksimum. E. Pembuatan kurva kalibrasi. Untuk keperluan ini dibuat sejumlah larutan standar dengan berbagai konsentrasi. F. Absorban larutan standar ini diukur kemudian dibuat grafik A versus C. G. Hukum Lambert-Beer terpenuhi jika grafik berbentuk garis lurus yang melalui titik nol. H. Pengukuran sampel dilakukan pada kondisi yang sama seperti pada larutan standar. Komponen utama spektrofotometer UV vis. Di sini ada sumber cahaya polikromatis, lalu ada slit atau pintu masuk, lalu ada pendispersi atau penyembur cahaya, lalu slit atau pintu keluar. Dari slit atau pintu masuk sampai slit pintu keluar, ini digabungkan menjadi monokromator, lalu setelah itu ada cell sample, detektor, dan readout. Spektrofotometri UV vis terdiri dari bagian-bagian berikut: sumber cahaya, pengatur intensitas, monokromator, kuvet, detektor, dan penguat amplifier. Fungsi masing-masing alat. 1. Sumber sinar polikromatis. Berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang untuk spektrofotometer. A. UV menggunakan lampu deuterium atau disebut juga heavy hidrogen. B. Visible menggunakan lampu tungsten yang sering disebut lampu Wolfram. UV vis menggunakan fotodioda yang telah dilengkapi monokromator. 2. Monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Jenis monokromator yang saat ini banyak digunakan adalah grating atau lensa prisma atau filter optik. Jika digunakan grating, maka cahaya akan diubah menjadi spektrum cahaya, sedangkan filter optik berupa lensa berwarna sehingga cahaya yang diteruskan sesuai dengan warna lensa yang dikenai cahaya. Ada banyak lensa warna dalam satu alat yang digunakan sesuai dengan jenis pemeriksaan. 3. Cell sample berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel. UV vis dan UV visible dan UV visible menggunakan kuvet sebagai tempat sampel. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas, namun kuvet dari kuarsa yang terbuat dari silika memiliki kualitas yang lebih baik.
Hal ini disebabkan yang terbuat dari kaca dan plastik dapat menyerap UV sehingga penggunaannya hanya pada spektrofotometer. Sinar tampak vis atau visible kuvet biasanya terbentuk persegi panjang dengan lebar 1 cm. Yang keempat, ada detektor, berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubah menjadi arus listrik. Syarat-syarat sebuah detektor: A. Kepekaan yang tinggi. B. Perbandingan isyarat atau signal dengan bising tinggi. C. Respon konstan pada berbagai panjang gelombang. D. Waktu respon cepat dan sinyal minimum tanpa radiasi. E. Sinyal listrik yang dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasi. Macam-macam detektor ada: A. Detektor fotodetektor. B. Fotosel, misalnya CDIS. C. Fototube. D. Hantaran foto. E. Dioda foto. F. Detektor panas. Yang terakhir ada readout, merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya, A2. Selanjutnya, proses absorpsi cahaya pada spektrofotometri. Ketika cahaya dengan panjang gelombang tertentu mengenai suatu zat, maka cahaya pada panjang gelombang tertentu akan diserap. Di dalam suatu materi memegang peranan penting adalah elektron valensi dari setiap atom yang ada hingga terbentuk suatu materi. Elektron-elektron yang dimiliki oleh suatu molekul dapat berpindah atau eksitasi, berputar atau rotasi, bergetar atau vibrasi jika dikenai suatu energi. Jika zat menyerap cahaya tampak dan UV, maka akan terjadi perpindahan elektron dari keadaan dasar menuju ke keadaan tereksitasi. Perpindahan elektron ini disebut transisi elektronik. Pada cahaya yang diserap adalah cahaya inframerah, maka elektron yang ada dalam atom atau elektron ikatan pada suatu molekul dapat hanya akan bergetar atau vibrasi. Sedangkan gerakan berputar elektron terjadi pada energi yang lebih rendah. Lebih lagi misalnya pada gelombang radio. Selanjutnya, proses penyerapan cahaya oleh suatu zat dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan gambar proses penyerapan cahaya oleh zat dalam sel sampel, dari gambar terlihat bahwa zat sebelum melewati sel sampel lebih terang atau lebih banyak dibanding cahaya setelah melewati sel sampel. Berdasarkan hukum Lambert-Beer, jumlah radiasi cahaya tampak ultraviolet, inframerah, dan sebagainya yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tabel larutan. Berdasarkan hukum Lambert-Beer, rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya cahaya yang dihamburkan, yaitu T sama dengan IT per I0 atau persen T sama dengan IT per I0 kali 100%, dan absorpsi dinyatakan dengan rumus A sama dengan min log T sama dengan min log IT per I0, di mana I0 merupakan intensitas cahaya datang dan IT atau I1 adalah intensitas cahaya setelah melewati sampel. Rumus yang diturunkan dari Lambert-Beer dapat ditulis sebagai dan dinyatakan dengan rumus A sama dengan A kecil kali B kali C, atau A besar sama dengan kali C kali I, di mana A besar sama dengan absorbansi, B
atau terkadang digunakan I sama dengan tebal larutan atau tebal kuvet diperhitungkan juga umumnya 1 cm. C sama dengan konsentrasi larutan yang diukur. Sama tetapan absorbansi secara eksperimen, hukum Lambert-Beer akan terpengaruh apabila peralatan yang digunakan memenuhi kriteria-kriteria berikut. 1. Sinar yang memasuki atau sinar yang mengenai sel sampel. 2. Penyerapan sinar oleh suatu molekul yang ada di dalam larutan. 3. Penyerapan terjadi di dalam volume larutan yang luas penampung atau tebal kuvet yang sama. 4. Penyerapan tidak menghasilkan pemancaran sinar pendaflor. 5. Analisis kimia instrumen konsentrasi analit rendah. Faktor-faktor yang sering menyebabkan kesalahan dalam penggunaan spektrofotometer dalam pengukuran konsentrasi suatu analit. Yang pertama, adanya serapan oleh larutan. Yang kedua, serapan oleh kuvet. Kesalahan fotometri normal pada pengukuran dengan absorbansi sangat rendah atau sangat tinggi. Hal ini dapat diatur dengan pengaturan konsentrasi sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan atau melalui pengenceran atau pemekatan. Berikut adalah referensi jurnal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eis. Oke, masuk ke jurnal. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran. Ya, masuk ke jurnal. Judul jurnalnya itu identifikasi jamu yang beredar di kota Kendari menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Penulisnya ada 4. Yang penulis pertama ada Muhammad Handoyo Sahumena, penulis kedua Ruslin, penulis ketiga Asrianti, penulis keempat Endah Nurrohwinta Juwarno. Tujuan penelitiannya itu memastikan metode UV-Vis dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan bahan kimia obat asam mefenamat dalam jamu. Metodologinya, yang pertama ada linearitas. Uji linearitas ini dilakukan dengan membuat kurva baku asam mefenamat. Kurva baku merupakan standar dari sampel tertentu yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun acuan untuk sampel tersebut pada pengamatan. Pembuatan kurva baku asam mefenamat berdasarkan nilai serapannya ada 5 konsentrasi, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Pada panjang gelombang maksimum 285 nm dan metanol sebagai blanko. Selanjutnya Rashiko. Ini kurva kalibrasinya. Oke, baik. Jadi di sini ada kurva kalibrasi dari asam mefenamat. Dari pembuatan kurva baku didapatkan persamaan derajat linear slope-nya yaitu 0,05 sampai 19 dan nilai interceptnya 0,3854 dengan koefisien korelasi 0,998. Koefisien korelasi yang diperoleh mendekati 1 dan sesuai dengan syarat yang kita lihat dengan koefisien korelasi yaitu 0,998.
setelah uji linearitas ada batas deteksi dan batas kuantitasi. Dari hasil perhitungan statistik diperoleh nilai LOD sebesar 0,4 mikrogram per mililiter dan nilai batas kuantitasinya sebesar 1,6 mikrogram per mililiter. Nilai LOD menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0,4 merupakan konsentrasi terendah dari larutan baku asam mefenamat yang masih dapat terdeteksi oleh spektrofotometri UV. Sedangkan nilai LOP menunjukkan bahwa pada konsentrasi 1,6 merupakan konsentrasi tertinggi dari larutan asam mefenamat yang masih dapat dikuantifikasi melalui persamaan mitigasi yang diperoleh dari kurva baku asam mefenamat tersebut. Selanjutnya ada presisi. Nah, dari parameter presisi dinyatakan dengan persentase relatif standar deviation atau SRSD, hasil hitungan diperoleh untuk presisi intraday adalah 0,014% dan persen RSD untuk presisi interday dari hasil pertama, hari kedua dan hari ketiga secara berturut-turut adalah 0,014%, 0,013% dan 0,014%. Dengan rata-rata persen RSD adalah 0,014%. Nilai yang dapat memenuhi kriteria uji presisi yang teliti yaitu sebesar kurang dari 2%. Dikutip dari Rianto 2014, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketelitian dari metode yang digunakan sangat baik karena memenuhi kriteria uji, yang mana memenuhi dari 2% tersebut. Lanjut untuk akurasinya. Nah, uji perlahan kembali ini dilakukan dengan penambahan asam mefenamat dengan konsentrasi 1, 5, dan 9 mikrogram per mililiter berdasarkan hasil perhitungan. Rata-rata nilai perolehan kembali dari ketiga konsentrasi 1, 5, dan 9 secara berturut-turut adalah 95,41%, 99,04%, dan 102,5%. Hasil rata-rata recovery menunjukkan bahwa persenan recovery sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu dari 80% hingga 110%. Nah, dari hasil yang diperoleh dari masing-masing parameter validasi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan, yaitu koefisien korelasi untuk parameter linearitas mendekati angka 1, yaitu 0,98. Dan parameter presisi yang dinyatakan sebagai persen RSD-nya baik presisi intraday maupun presisi interday, yaitu kurang dari 2%. Dan persenan recovery untuk parameter akurasi berdasarkan di rentang 80% sampai 110%. Nah, kriteria sesama diberikan jika metode memberikan kesimpangan baku relatif atau koefisien variasi kurang dari 2%. Hal ini menunjukkan bahwa metode spektrofotometri UV-Vis yang digunakan untuk menganalisis asam mefenamat pada jamu memenuhi persyaratan untuk penggunaannya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil dari validasi metode dan analisis asam mefenamat pada beberapa sampel jamu yang beredar di Kota Kendari, dapat disimpulkan bahwa metode spektrofotometri UV-Vis untuk analisis asam mefenamat ini diperoleh nilai linearitas 0,998 dari rentang konsentrasi 1 sampai 9 mikrogram per mililiter. Batas deteksi 0,4 mikrogram per mililiter dan batas kuantifikasi 1,6 mikrogram per mililiter. Metode spektrofotometri UV-Vis menunjukkan presisi yang baik dengan persen RSD yang diperoleh baik presisi intraday dan presisi interday adalah kurang dari 2%, yaitu 0,014%. Untuk presisi intraday dan presisi interday, rata-rata persen RSD adalah 0,013, rata-rata persen recovery dari ketiga konsentrasi 1, 5, dan 9 mikrogram per mililiter secara berturut-turut adalah 95,41%, 99,4%, dan 102,5%. Pada BPO jamu yang positif mengandung BPO asam mefenamat di pasar Kota Kendari, yaitu 0,8%. Dilakukan oleh Nona Azfinari, yaitu tentang ketidakpastian.
Sebelumnya izin, di sini agak gelap karena keadaannya sedang mati lampu. Saya akan melanjutkan presentasi tentang ketidakpastian alat. Jadi pada ketidakpastian alat UV vis muncul dari respon instrumen terhadap cahaya, stabilitas detektor, kalibrasi panjang gelombang, resolusi serta kondisi ukuran seperti suhu atau bahkan gangguan listrik. Ini memengaruhi nilai absorbansi yang diukur dan pada akhirnya konsentrasi yang dihitung. Sumber utama ketidakpastian alat pada UV vis yang pertama itu seperti stabilitas sumber cahayanya. Ada fluktuasi intensitas cahaya yang akan merubah absorbansi. Yang kedua, ketidakaturan panjang gelombang. Misalnya di set 510 nanometer, tapi yang nyala itu cuma 512 nanometer gitu. Nah, itu bakal ngaruh kurva absorbansinya bisa meleset intinya. Yang ketiga itu resolusi spektral. Nah, jika spektrum terlalu lebar, puncak absorbansi tidak terdeteksi dengan presisi. Lalu yang keempat itu ada drag noise detector. Detektor menghasilkan sinyal listrik kecil yang berfluktuasi. Itu dia absorbansinya jadi sedikit bergoyang nanti. Yang kelima itu pencahayaan berlebih atau strike light. Cahaya bocor masuk ke detektor tanpa melewati sampel. Nah, nanti nilai absorbansi itu bakal lebih rendah dari yang seharusnya. Yang keenam itu ada kondisi pengukuran yang tidak stabil. Nah, itu tuh kayak suhu ruang berubah atau kuvet kotor gitu. Nah, itu ngaruhnya ke pembacaan absorbansinya juga. Yang ketujuh, ada kalibrasi dan linearitas alat. Bila tidak dikalibrasi secara berkala, hasilnya itu bisa bias. Lalu di luar rentang linear, terus absorbansinya tidak proporsional. Lanjut. Nah, contoh angka ketidakpastian alat itu menyatakan ketidakpastian sebagai plus minus 0,005 absorbansinya pada rentang 0 sampai 1A. Plus minus 1 nanometer pada pengaturan panjang gelombang linearitas hingga R kuadrat 0,999 dalam kisaran tertentu. Lanjut. Ketidakpastian preparasi. Ketidakpastian preparasi pada alat UV vis timbul dari berbagai tahapan sebelum pengukuran seperti penimbangan zat, pelarutan, pengenceran, pemipetan, dan pencampuran. Setiap langkah berkontribusi terhadap total ketidakpastian hasil akhir. Sumber utama ketidakpastian preparasi: 1. Penimbangan zat, kesalahan timbangan, resolusi timbangan digital, suhu ruang, kelembapan. Ada juga higroskopisitas zat, itu mudah menyerap air. Yang kedua ada pelarutan dan pengenceran, itu tidak larut sempurna, akan menyebabkan konsentrasi aktualnya lebih rendah. Terus volume pelarutnya itu nggak tepat. Buat yang ketiga dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Valentinus. Selanjutnya itu ada proses pemipetan dan pengukuran volume. Ketidakpastian ini didapatkan dari penggunaan pipet volume, mikropipet, atau labu ukur. Juga dapat terjadi karena teknik operator, entah itu penggunaan sudut pipet atau gelembung udara yang menempel di dinding labu. Keempat itu ada homogenisasi sampel, yaitu proses di mana sampel tidak dapat tercampur merata, mengakibatkan absorbansi yang mewakili seluruh larutan. Ulang-ulang anjir. Selanjutnya itu ada pemipetan dan pengukuran volume. Itu di mana kondisi yang didapatkan dari penggunaan pipet volume, mikropipet atau labu ukur, serta teknik operator, yaitu pada sudut pipet atau gelembung udara yang menempel di dinding labu. Keempat ada homogenisasi sampel, di mana sampel tidak tercampur merata mengakibatkan absorbansi tidak mewakili seluruh larutan. Yang kelima yaitu ada stabilitas larutan, yaitu kondisi kimiawi di mana senyawa mudah terdegradasi
oleh cahaya maupun suhu sebelum dilakukan pengukuran. Selanjutnya, ada ketidakpastian lingkungan, yaitu ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kondisi eksternal ruang laboratorium, seperti suhu, tekanan udara, kelembapan, getaran, cahaya sekitar, dan juga aliran udara. Ketidakpastian ini dikategorikan sebagai ketidakpastian tipe B, karena umumnya tidak diukur langsung secara statistik, melainkan diperkirakan dari pengaruh teoritis atau spesifikasi alat, seperti perubahan volume, yaitu alat gelas yang memuai, kerapatan zat berubah, dan absorbansi bisa berubah, yaitu perubahan pada lambda max, mempengaruhi densitas udara, mempengaruhi bahan higroskopis, mempengaruhi timbangan analitik, serta mengganggu pengukuran absorbansi pada spektrofotometri atau stray light. Jadi pada pembahasan ketidakpastian ini yang terdiri dari ketidakpastian alat, preparasi, serta lingkungan dapat mempengaruhi hasil penelitian atau percobaan tergantung metode-metode yang digunakan, seperti penggunaan bahan kimiawi yang dapat terdegradasi atau yang bersifat higroskopis, serta alat yang belum dikalibrasi maupun kondisi ruangan yang tidak memenuhi standar untuk melakukan penimbangan analitik. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan saya. Kami akhiri presentasi kami tentang spektrofotometer UV vis ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys.